Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPad mini 6 versus iPad 10 versus iPad Air 5 dan versus iPad Pro 11 inch generasi 4 chipset M2. Mana sih yang lebih layak dibeli untuk di tahun ini? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, sebenarnya di video kali ini nih cenderung ada beberapa segmen yang pengen gue kasih tahu sama lo. Mungkin chapter pertama antara iPad mini 6 dengan iPad 10, chapter keduanya iPad Air 5 dengan iPad Pro M2 atau iPad Pro 11 inch dengan chipset M2. Dan sebenarnya keempat lini iPad yang gue bahas ini memiliki kebutuhan dan segmen yang berbeda-beda. Jadi ya udah, kita langsung mulai aja perbedaan antara iPad mini 6 dengan iPad 10. Pertama, mulai dari varian color dulu ya. iPad mini 6 dan iPad 10 meskipun sama-sama memiliki varian warna 4 color warna, tetapi perbedaan di pilihan warnanya. iPad mini 6 ada warna space gray, starlight, pink, dan purple. Berbeda dengan iPad 10 yang lebih ngejreng kalau gua ngelihat, lebih lebih cerah. Adanya warna silver, pink, blue, dan yellow. Warna pink di iPad 10 dengan warna pink yang ada pada iPad mini 6 pun berbeda tone warnanya, padahal sama-sama warna pink. Lalu perbedaan kedua jelas banget yang sudah terlihat di depan mata kita, yaitu ukuran. iPad mini 6 memiliki ukuran 8,3 inch, lebih kecil daripada iPad 10 di mana memiliki ukuran 10,9 inch. Meskipun sama-sama memiliki teknologi Liquid Retina display, tetapi ukuran sungguh membedakan karena memang kebutuhannya dibedakan juga. iPad mini 6 ini cenderung memang kebutuhan-kebutuhan seperti teman-teman yang buat anaknya sekolah atau yang masih sekolah di sini lagi nonton, iPad mini 6 nih sangat cukup banget gitu ya. Nah, iPad 10 ini sedikit berbeda. Kenapa? Ukurannya jauh lebih besar daripada iPad mini 6. Ya, kalau menurut opini gua, iPad 10 ini memang ukurannya diperuntukkan untuk teman-teman yang masih pada kuliah atau yang sedang kursus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada perbedaan dari ukuran dan memang kebutuhannya juga beda-beda gitu. Tapi yang lebih serunya menurut gua, iPad mini 6 ini sedikit unggul dibanding iPad 10 secara chipset. Di sini adalah perbedaannya. Chipset yang digunakan di iPad mini 6 itu menggunakan A15 Bionic, berbanding kebalik dengan iPad 10 yang hanya menggunakan chipset A14 Bionic, di mana chipset tersebut pastinya di bawah iPad mini 6. Ya, meskipun iPad mini 6 ini segmennya itu mungkin kebutuhannya yang ukuran-ukuran kecil saja, tapi spesifikasinya bisa banget untuk teman-teman yang pada kuliah atau lagi kursus atau apapun bisa menggunakan iPad mini 6 ini. Tapi kekurangannya di layar. Jadi kalau kalian membutuhkan layar, ya kalian bisa pilih iPad 10. Tapi tenanglah, kedua chipset tersebut nggak terlalu signifikan banget perbedaannya. Lalu perbedaan Apple Pencil. Nah, iPad mini 6 ini mendukung Apple Pencil USB-C dan Apple Pencil generasi 2, di mana itu Apple Pencil generasi 2 lumayan fiturnya lebih banyak daripada Apple Pencil USB-C sendiri yang baru aja dirilis. Sayangnya iPad 10 ini hanya mendukung Apple Pencil generasi 1 dan Apple Pencil USB-C. Jadi ada perbedaan di situ tuh. Lalu untuk keyboard. Nah, iPad mini 6 mungkin bisa mendukung dengan keyboard Bluetooth dan lain sebagainya ya, karena banyak brand-brand third party keyboard Bluetooth seperti Logitech dan lain sebagainya. Mungkin bisa, tapi kalau misalkan mendukung smart keyboard atau keyboard folio, iPad 10 itu jauh lebih unggul daripada iPad mini 6. Menurut gua, poin-poin tadi yang gue jelaskan itu adalah poin-poin penting perbedaan antara iPad mini 6 dengan iPad 10. Lalu iPad 10 dengan iPad mini 6 ini perbedaan di posisi kamera juga. iPad 10 kameranya tidak dalam mode vertikal tapi mode landscape. Jadi kameranya di samping. Dan kalau iPad mini 6 masih sama dalam mode vertikal. Jadi dia ada di atas gitu ya. Itu untuk kamera depannya. Tapi untuk spesifikasi kameranya sama-sama 12 megapiksel kok antara kamera belakang dan kamera depan. Tapi kamera biasanya jarang banget digunakan untuk pengguna iPad biasanya. Tapi koreksi kalau gue salah. Cuman yang gue pribadi pun menggunakan iPad itu jarang banget pakai fitur kameranya gitu. Jarang, hampir nggak pernah malah. Kamera ya udah gue menggunakan iPhone aja gitu. Dan alasan utamanya biar nggak terlalu kepanjangan durasinya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Antara iPad Air 5 dengan iPad Pro 11 inch generasi 4 dengan chipset M2. Gue mulai lagi dari varian warna terlebih dahulu. Varian warna yang ada pada iPad Air 5 jauh lebih banyak pilihannya ketimbang iPad Pro ukuran 11 inch yang generasi 4 dengan chipset M2. iPad Air 5 memiliki warna space gray, starlight, pink, purple, dan warna blue. Berbeda dengan iPad Pro-nya, cuman punya dua warna varian saja, antara silver dan space gray. Lalu perbedaan apa lagi yang sangat signifikan antara kedua produk
kotak ini. Ukuran, meskipun tipis sekali hanya 1 cm, bahkan terkadang case iPad Pro 11 inch ini bisa digunakan untuk iPad Air 5 gitu. Karena ukurannya iPad Air 5 menggunakan 10,9 inch, tapi iPad Pro 11 inch ini menggunakan ya 11 inch, cuman beda 1 inch aja. Tapi lumayan jadi patokan juga gitu kan buat temen-temen. Cuma memang nggak terlihat jelas perbedaan ukurannya karena terkesan sama. Tapi yang paling membedakan dan sangat signifikan yaitu bener banget chipset iPad Air 5 masih menggunakan chipset M1, dimana chipset M1 ini kalau gua nggak salah ya, seingat gua itu di tahun 2020 dirilisnya. Chipsetnya ya diperkenalkan itu tahun 2020. Nah, Apple mengembangkan lagi prosesornya yang lebih baru yaitu chipset M2. Kedua chipset ini sebetulnya masih bisa sangat diimbangi, tapi bisa gua katakan chipset M2 lebih cepat sih dibanding M1, dimana memiliki 10 core GPU dibanding chipset M1 yang ada pada iPad Air 5. Jadi lumayan signifikan tuh. Dan tentunya perbedaan di bagian kamera. iPad Air 5 menggunakan single kamera cuy. Kalau iPad Pro 11 inch yang generasi 4 ini menggunakan dual sistem kamera, dimana iPad Pro 11 inch ini memiliki kamera 12 megapiksel dan ultra wide-nya di 10 megapiksel serta mendukung 4K video dan ada ProRes. Berbanding terbalik nih dengan iPad Air 5 yang hanya memiliki single kamera dengan spesifikasi 12 megapiksel saja di wide kameranya, meskipun sama-sama mendukung 4K video juga. Lanjut perbedaannya yaitu iPad Air 5 masih menggunakan Touch ID, tapi iPad Pro yang 11 inch ini sudah Face ID. Jadi teman-teman pengennya yang mana nih, antara Touch ID atau Face ID gitu ya kan? Karena perbedaannya di situ antara iPad Air 5 dengan iPad Pro 11 inch. Untuk Apple Pencil sama-sama mendukung Apple Pencil generasi 2 dan Apple Pencil yang USB-C, dan untuk keyboardnya juga sama-sama mendukung Smart Keyboard ataupun Magic Keyboard. Jadi nggak ada perbedaan kalau untuk itu. Lalu kamera depan iPad Pro jauh lebih unggul ketimbang kamera depannya si iPad Air. Ya karena mungkin sudah mendukung Face ID, jadi bisa support portrait mode dan lain sebagainya. Tapi seperti tadi udah gue katakan, fitur kamera di iPad tuh rasanya kurang begitu berfungsi kalau menurut gue pribadi. Ya meskipun fungsionalnya lebih kayak scan dokumen dan lain sebagainya, tapi kalau untuk foto-foto, ngambil video, rasanya itu di iPhone aja deh, gak usah di iPad. Kalau menurut gue pribadi ya, meskipun tetap bisa difungsikan ke arah sana, tapi kayaknya bukan jadi faktor utama gitu. Nah, dari keempat iPad tersebut, pasti kalian juga bingung mana sih yang cocok sama kebutuhan kalian dan budget kalian. Menurut gue pribadi, budget ini adalah sesuaikan budget masing-masing biar nggak memaksakan. Jadi misalkan kalian budgetnya di around 8 juta sampai 9 juta, mungkin bisa ambil pilihan antara iPad Air 5 atau iPad 10 atau iPad mini 6. Ya, antara 3 itu aja. Karena iPad Pro itu harganya di atas 8 juta atau 9 juta gitu ya. Tidak di bawah itu. Yang masih kategori harga tersebut adalah iPad Air 5, iPad 10, dan iPad mini 6. Lalu baru mengkerucut lagi, kalian itu lebih butuh yang mana nih? Butuh yang ukuran kecil, sedang, atau besar dengan chipset yang lebih powerful? iPad mini 6 kecil, chipsetnya lumayan. Ukuran iPad 10 sedang, tapi chipsetnya nggak terlalu. iPad Air 5 chipsetnya cukup powerful, ukurannya juga lumayan. Kalian lebih pilih mana nih? Kalau misalkan kalian cocok di iPad Air 5, silakan kalian beli iPad Air 5, nggak apa-apa. Karena memang chipset M1 lumayan bisa mendukung produktivitas kalian, baik yang sekolah, kuliah, kerja, apapun itu, berbanding kebalik sama iPad mini 6 dan iPad 10. Kalau memang kalian ada kebutuhan seperti ngedit video dan lain sebagainya, iPad Air 5 adalah titik tengah menurut gua kalau lu mau tetap dapat chipset yang lumayan atau performa yang lumayan. Tapi kalau lu mau sebagai profesional content creator atau profesional design, ya apapun itulah bidang kerja kalian atau profesi kalian, gue bisa menyarankan apabila, nah ada catatannya, apabila budgetnya mencukupi, silakan beli iPad Pro 11 inch yang chipset M2. Itu adalah generasi keempat di lini iPad Pro 11 inch. Kenapa gue bilang begitu? Karena chipsetnya cukup powerful dan sudah gue gunakan lumayan beberapa bulan terakhir ini untuk editing video, grading warna, menggunakan DaVinci, cukup banget iPad Pro ini. Jadi kalau lu mau yang lebih profesional lagi, ya iPad Pro 11 inch sih saran gue. Cuman tetap balik ke budget masing-masing. Budgetnya ada di mana dulu? Makanya tadi gue katakan di awal, budgetnya di posisi kategori mana? Kalau misalkan budgetnya di posisi kategori antara iPad mini 6, iPad 10, dan iPad Air 5, baru disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira kalian butuhnya yang ukuran, chipset, atau bagaimana? Tapi kalau kalian, gua perlu yang lebih profesional lagi bang, ya sudah, cukup nggak budgetnya? Cukup. iPad Pro 11 inch adalah jawabannya. Jadi keempat iPad tersebut sebenarnya masih sangat-sangat worth it banget semuanya untuk dibeli. Tapi balik ke kebutuhan masing-masing dan budget masing-masing. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai beli tapi over pemakaiannya atau over speknya, atau beli memang buat jangka panjang, ya udah nggak apa-apa over spek karena bisa digunakan yang lebih lama lagi, bertahun-tahun ke depan kalian masih menggunakan iPad tersebut gitu. Sudah kejawab ya mana yang lebih baik, iPad mini 6 versus iPad 10 versus iPad Air 5 dan versus iPad Pro 11 inch.
Semuanya sama-sama layak untuk dibeli di tahun ini. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Oke? Sebelum gue akhirin videonya, kalau lu mau beli juga, lu bisa langsung klik link description di bawah. Ada link beli iPad yang akan gue rekomendasikan. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.